Dugaan pungli PPDB Madrasah. Dari tahun ke tahun, bicara pungli. Bicara perilaku. Nggak lama lagi penerimaan peserta. Didik baru PPDB bakal dibuka, dan rolling kepala Madrasah Baikem IN, Lamtesen, dan akan digulirkan. Namun belum ada keterangan resmi dari Kanwil Kemenak Jakarta terkait rolling tersebut. Dengan adanya hajatan bidang pendidikan, Madrasah, Kementerian Agama Kemenak RI sepatutnya melakukan penelusuran kepada pihak madrasah dan pejabat bidang pendidikan madrasah yang terindikasi melakukan pungutan liar atau pungli pada penerimaan peserta didik baru PPDB di setiap tahun ajaran baru dan pemetaan jabatan kepala madrasah. Selama ini, para pejabat di Kanwil Kemenak DKI Jakarta dinilai hanya obral janji dan mencari pembenaran dalam penelusuran dugaan adanya pungli pada PPDB madrasah setiap tahun ajaran baru dan pemetaan kepala madrasah. Jika terbukti akan kami tindak tegas, kata Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenak di Jakarta yang saat itu dijabat Saiful Mujab, didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak yang saat itu dijabat Nur Pawaidudin. Seperti dilansir media Indonesia.com di kantor Kanwil Kemenak, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020 lalu. Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPE pernah melaporkan adanya dugaan pungli pada PPDB Madrasah di wilayah DKI Jakarta dengan memungut biaya 3 juta rupiah 10 juta. Saiful Mujab mengaku pihaknya sejak Mei tahun 2020 telah menginstruksikan seluruh jajaran Kemenak DKI Jakarta dan Kepala Madrasah se-DKI Jakarta melalui surat edaran terkait PPDB tahun 2020 untuk tidak melakukan pungutan atau menerima pemberian dalam bentuk apapun. Pada proses PPDB, madrasah tidak mewajibkan siswa membeli perlengkapan madrasah baru atau pakaian seragam baru, serta tidak mewajibkan siswa membeli buku pelajaran dan memfasilitasi penggunaan buku-buku yang ada di madrasah secara bergantian. Namun, sikap tegas Kanwil Kemenak DKI saat itu dianggap angin lalu dan tidak membuahkan hasil dari tradisi yang sudah mengakar itu. Pasalnya, dugaan pungli itu hingga kini masih terus melenggang. Bicara pungli adalah bicara perilaku yang tidak terpuji, bukan nominalnya. Salah satu anggota Saber Pungli Bidang Pencegahan Hartawan pernah membeberkan beberapa hal tentang pungutan yang dibenarkan Selasa 9 Oktober 18 silam. Pertama, pungutan yang dimaksudkan bagi kepentingan sosial atau bantuan atau kegiatan sosial dengan tidak bersifat memaksa atau tidak wajib dan bukan suatu keharusan yang apabila tidak dilaksanakan tidak memiliki konsekuensi dan dampak dan akibat secara langsung kepada yang dipungut biaya, contohnya seperti sumbangan korban bencana alam dan lain-lain. Kedua, segala pungutan atas kesepakatan bersama karena adanya suatu aktivitas guna kepentingan bersama dengan tidak ada unsur pemaksaan atau atas dasar kesadaran demi kepentingan bersama dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi dan atau sekelompok orang. Contohnya ialah sumbangan perayaan HUT kemerdekaan RI. Ketiga, segala pungutan yang telah diatur dalam aturan agama dan atau hukum adat serta kegiatan yang bersifat keragamaan dan atau adat dengan tidak bersifat memaksa atau tidak wajib dan bukan keharusan, yang apabila tidak dilaksanakan tidak memiliki konsekuensi dan dampak dan akibat secara langsung kepada yang dipungut biaya kecuali dari ajaran agamanya dan atau adat yang dianut masyarakat, contohnya zakat, infak dan lain-lain.
Ketiga hal ini dimungkinkan mengalami perbedaan pendapat bila tidak diatur secara jelas bahwa pungli disebabkan adanya kesempatan, kebutuhan, dan yang bahaya karena keserakahan. Regulasi yang tidak mengatur secara lugas dapat menimbulkan kesempatan berkembangnya perilaku pungli. Bicara pungli berarti bicara perilaku dan bukan besaran nilainya, sehingga meskipun pungli hanya 1.000 atau 1.000.000, sebabnya adalah sama perilaku yang tidak terpuji. Menak berikan tauladan. Nasaruddin Umar bukan orang asing bagi jajaran Kementerian Agama dan pastinya tahu persis trik dan intrik yang dilakukan pembantunya dari mulai pejabat Eselon 1 hingga Eselon 4, terutama di jajaran Kanwil Kemenak Provinsi. Oleh karena itu, Putra Makassar yang masuk di lingkaran Kabinet Prabowo Gibran menjadi Menteri Agama berkomitmen untuk melakukan bersih dari berbagai KKN, pungli, dan gratifikasi. Mengawali komitmennya Menakkerat menyuarakan untuk bersih-bersih di setiap pertemuan dengan jajaran Kemenak, dan Menak telah mempelopori dengan mengembalikan hadiah gratifikasinya ke KPK demi mencapai niat bersih-bersih yang maksimal. Menak memberi ruang kepada jajarannya tidak takut melaporkan aksi KKN pungli di wilayah satuannya. Bahkan Menak memberi ruang laporan, kendati hanya berupa surat kaleng. Manusia boleh menyangkal PP Malaikat. Rokib dan Atid selalu berada di sampingnya. Dimanapun manusia itu berada, Metro Media akan memantau terkait proses PPDB dan pemetaan kepala madrasah yang diduga kental dengan aroma KKN dan pungli.